Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Waalaikumsalam lagi warahmatullahi. bersama obrolan malam bareng hmm, Bung Mimbar sama Bung Udin. Gimana Bung Udin? Ada berita terbaru tentang Megawati itu kantornya dihias sampai berapa Din harganya Din? Iya, renovasi kantor BRIN ya, ruangan Dewan Pengawas. Renovasi kantor BRIN, ya maaf. Renovasi kantor BRIN, BRIN BRIN ya, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Badan Riset dan Inovasi Nasional. Itu kan Megawati berkantor di situ ya. Itu sampai berapa Din biayanya? Untuk renovasi ruang ya Dewan Pengarah ya BRIN itu sampai memakan biaya 6,1 miliar rupiah. Itu baru rencana. Ya bisa bengkak. Oh, belum terjadi belum? Ya, dan itu renovasinya sampai untuk merenovasi ruang tidur Ibu Megawati Soekarno Putri. Ada di kantor itu direnovasi ada sampai ada ruang tidurnya juga. Iya dong, kan tugasnya berat. Ibu Megawati kan mengarahkan ya semua periset di BRIN ya yang terdiri dari profesor-profesor yang asli intinya dong. Bukan profesor kehormatan. Untuk kemudian diarahkan ya. Ini kan pengarah ya. Jadi semua riset itu harus sesuai arahan Dewan Pengarah dong. Harus jadi wajar lah ya, mungkin harus dibuat senyaman mungkin tempat tidurnya. Di saat yang sama kita lihat standar kemiskinan ya dari BPS itu yang ya, jadi setiap orang tunggu, jangan bicara kemiskinan dulu karena kan ini negeri yang super kaya. Nah, jadi wajar dong biasanya sih ya, aneh kalau betul-betulin komputer di kantor orang tuh memang kalau ruangan bos itu eksklusif tuh, ada tempat tidurnya, ada kadang tuh ada ranjang yang itu loh Din, ranjang apa tuh Din? Ranjang yang kayak ranjang santai atau kursi santai yang bisa ya bisa ditidurin juga. Nah, ya terus ada juga di kantor pemerintah sih pernah betulin juga sih dan pernah betulin komputer juga. Nah, itu ada kursi pijatin. Wah, mantap. Itu level tuh. Pernah nyobain juga tuh. Kursi pijat di Bandara Soekarno-Hatta ya, yang bayarnya pakai uang langsung itu 20.000 atau pakai GoPay. GoPay. Cuma 15 menit. Nah, itu kan ini kan ini kan kita kan bicara negeri yang super kaya, Din. Ya, kalau 6 miliar cuma renovasi itu ya apa sih artinya gitu loh. Nah, itu kalau negeri yang super kaya, kalau diatur oleh
kekayaan alamnya dikuasai oleh negara, dibagikan oleh rakyat keuntungannya, kan wajar 6 miliar. Nah, cuma ini ya gimana ya Din ya, cari kerja susah, apa susah. Nah menurut ente gimana Din? Ya bagi seorang Ibu Megawati ya kecil lah ya, kan dia satu ya sebagai ketua Dewan Pengarah BRIN, ketua Dewan pembina ya ideologi BPIP, ketua Dewan pembimbing ketua Dewan ya BPIP, terus apa lagi, ketua umum PDIP, terus apa lagi, banyak kan jabatannya. Jadi wajar ya mungkin lah ya 6,1 miliar itu harus digelontorkan ya untuk renovasi ruangannya ya. Walaupun menurut BPS tenang ya, standar kemiskinan kita udah naik kok ya. Artinya nggak lagi 475.000 ya, tapi 500.000. Artinya apa? Per orang. Ini per orang kalau pengeluarannya sebulan itu 500.000 itu nggak dianggap miskin. Jadi artinya per hari dia mengeluarkan uang itu kurang lebih 17.000. Nah, jadi kalau Mas Dardi ini per hari itu buat makan, buat segalanya itu di atas 17.000, itu bukan orang miskin. Karena menurut standar BPS, pengeluarannya itu per hari itu 17.000 atau kurang lebih 500.000 per bulan. Per orang ya. Berangkat kerja aja bensin udah 10.000. Makan di warteg 12.000. Iya, nggak masuk akal. Itu bukan orang miskin. Miskin itu kalau tadi pengeluaran per harinya itu kurang dari 17.000. Itu pengeluarannya. Jadi ya kalau dia pendapatannya per bulan 500.000 per orang ini ya, per orang itu nggak miskin. Jadi ya hebat juga ya. Itu analisa dari mana ya? Iya, jadi wajar. Nah, wajar itu analisa dari itu. Iya, itu analisa dari mana, Din? Ya, ini standar BPS. Bahkan sebenarnya standar BPS itu nggak nyampe 500.000, cuma 475.000. Ya, artinya kalau per hari itu pengeluarannya di bawah 17.000 itu baru dianggap miskin. Tapi kalau di atas 17.000 ya udah dianggap nggak miskin. Ya, ini memang nggak bisa dianggap nggak miskin gitu kan. Nah, tahun berapa ya? Tahun 2002 aneh pernah gajian cuma 700.000 tuh Din. Nah, lumayan bisa kontrak, bisa ini. Mungkin yang dimaksud itu pendapatan tahun itu kali Din. Bukan yang sekarang. Ente baca dulu beritanya, jangan salah. Ini berita tahun 2021, standar BPS itu 475.000 bahkan. Ini 2021, ya mungkin sekarang 500.000 lah. Berita yang terbaru 500.000. Itu standar. Sebenarnya itu ya. Gimana? Itu standar PBB. Kalau PBB itu kalau nggak salah itu pengeluaran per hari itu $2. Artinya kalau sekarang kurs $1 itu 15.000, $2 30.000. Jadi sebenarnya yang tidak dianggap miskin itu jika pengeluaran per harinya itu 30.000 ke atas. Nah, berarti 30.000 itu per hari kali 3 sebulan, 30 hari 900.000. Jadi sebenarnya yang benar itu standar BPS yang 900.000 per bulan. Tapi memang standar BPS itu berbeda dengan PBB ya, yang menetapkan $2 per hari, tapi di Indonesia itu cuma 17.000 ya, 17.000 per hari. Artinya kalau pendapatannya 500.000 per bulan itu ya sudah tidak masuk kategori miskin. Aslinya di atas garis kemiskinan. Nah, berarti orang yang pendapatannya bukan miskin lagi gitu ya. Iya. Ya. Nah, jadi aneh ingetin waktu tahun 95 tuh waktu aneh masih sekolah lah, pernah makan di warteg tuh Din. 2.000 tuh 2.000 perak. 2.000 perak itu dapat kentang, dapat tahu sama gorengan 2. Itu 2.000 perak Din. Tahun 95 kan kurs dolar, $1 masih berapa, 2.000 beberapa ribu kan, memang belum betul kan? Juga berarti betul kan? Ya, berarti betul kan?
Nah, mungkin orang BPS itu mengecek datanya salah menempatkan, Din. Dia jangan suzon dulu, nggak boleh. Mungkin itu kan berita tahun 2021 ya. Iya. Nah, dia pas ngecek nggak salah lihat gitu loh. Dia lihat waktu data tahun 95 atau tahun 2002 gitu loh dia. Nah, waktu tahun 2002 itu aneh masih beli di warteg itu harga 5.000, sama juga, Din, dapat kentang, dapat orek tempe, Din, kalau nggak salah, sama gorengan. Itu sih makanan kesukaan aneh di warteg gitu. Nah, jadi kalau ente melihatnya orang BPS itu mengecek datanya tahun sekarang, ya mungkin dia silap kata gitu, Din, ngelihat data, di ketuker datanya, ketuker lembarannya, kan bisa aja, Din. Kita kan biasa tuh kalau mau fotokopi keselip datanya sebelah gitu, kan bisa aja terjadi. Nah, sekarang standar garis kemiskinan, Din, sebenarnya garis kemiskinan itu standar sekarang itu kalau ente beli makan deh di warteg berapa, Din? Ya tergantung mau yang paket murah apa paket yang paling murah deh, kayak aneh gitu. Nah, ente pernah makan nggak? Kan ente pernah makan juga, Din. Kalau kan? Murah kita 10.000 lah, kan ada tuh yang 10.000. Nah, 10.000 itu dapat nasi. Oh, udah dapat ayam, Din? Ada yang 10.000 dapat ayam, ada. Oh, kita tahu lah ya. Kalau mahasiswa kita cari warteg yang murah dong, yang 10.000 dapat telur lah, paling nggak ayam ya. Kalau yang murah banget ya 10.000 dapat sayur sop sama tempe sama sambel. Ya itu pakai 10.000 ya. Tempe sama sambel. Betul. Kalau mau warteg itu ya 15.000 itu udah dapat ya mungkin ya ikan lah ya, ikan sama gorengan sama sayur lah ya. Kalau yang mau enak ya biasanya 15.000 ke atas lah ya. Tergantung sih kayaknya kalau warteg ya. Kalau nasi Padang beda lagi lah ya yang jelas. Tapi kalau di Jakarta masih ada yang 10.000 dapat ayam, itu masih ada. Tapi ya biasanya naik 1.000 gitu. Berarti standarnya 10.000 ya. Itu kalau pendapatannya 500.000 sehari bisa makan berapa kali, Dene? Kalau pendapatnya 500.000 sebulan. Nah, bisa sih 17.000 ya. 17.000 sehari. Sehari ya, tapi satu makanannya semua direbus. Jangan digoreng. Iya. Bisa. Beli minyak goreng aja udah 20.000 ya sekarang ya. Iya. 1 ada liter. Sih minyak kita. Minyak goreng kemasan versi pemerintah yang 14.000 ada itu. Habis itu beli tempe yang 3.000-an ya bisa tuh. Beli tempe yang berapa? Ada kan? Ya paling ya gorengan tempe aja tuh, masak sama nasi itu. Digado sama nasi. Nasinya belum ini, beli beras. Terus belum beli itu. Kalau hidup belum di kampung mesti bisa beli gas ya. Ya mungkin masaknya masih pakai kayu. Kalau di kampung masih bisa lah 17.000. Anggaplah beras sudah ada ya. Udah beli beras lah. Beras seliter ya ada yang 7.000. Terus beli lauknya yang mentahan. Sayur kan bisa ngambil dari kebun. Kalau yang punya kebun ya. Sayur singkong, sayur apa. Masaknya bisa ini. Ya itu kalau yang punya kebun ya. Kalau yang hidup di kota ya gimana, pusing juga itu. 17.000. Ya, nggak mungkin itu. Ya. Oke, Din. Nah, sekarang gini, Din. Ini kan kondisi udah pendapatan pekerjaan sulit, pendapatan nggak ada bagi orang kota ya, nggak tahu kalau bagi orang desa gitu kan. Nah, kalau aneh ngelihat kok aman-aman aja tuh, santai-santai aja sih. Dan rakyat di negara kita nih nggak mau pusing soal pemerintah mau ngomong apa kayak mau ini kayak, yang penting tetap jalan gitu. Nah, itu menurut etik gimana? Tempat etik gitu juga nggak? Ya sebenarnya sih masalah kayak yang di Sri Lanka yang hari ini juga diheboh-hebohkan ya kan, sampai Sri Mulyani pun bicara
wah kemungkinan Indonesia bisa ikut Sri Lanka nih kalau resesi berkepanjangan semuanya. Sebenarnya ya tergantung dukungan politik juga lah ya. Karena hari ini ya mau nggak mau memang pemerintah itu masih didukung oleh kekuatan politik yang ada. Partai politik itu dari 9 partai politik yang di parlemen itu 7 diantaranya merupakan pendukung pemerintahnya. Jadi ya wajar jika kemudian tidak terjadi gejolak yang seperti Sri Lanka ya. Tapi bisa jadi ya kalau kemudian tadi harga BBM meningkat tajam, kemudian kebutuhan pokok itu susah didapatkan ya. Sri Lanka ini kan kasusnya hampir semua bahan bakarnya, kemudian bahan pangannya itu sebagian besar impor, sedangkan negaranya sudah tidak bisa membiayai untuk impor, sudah nggak bisa. Ya makanya wajar jika kemudian mereka mau beli BBM ngantri, beli makanan ngantri, wajar kemudian masalah perut sudah nggak bisa ketahan, mereka ngamuk, ya. Rakyat semuanya turun ke jalan, kemudian ke tempat kediaman presiden dan perdana menteri, ya, sampai kemudian dibakar rumah perdana menterinya. Ya, tapi kalau kondisi di Indonesia itu masih aman, ya masih kemudian pasokan BBM masih lancar, walaupun harganya tadi ya meningkat, dinaikkan masih lancar. Kemudian bahan pangan masih tersedia, walaupun tadi terjadi kenaikan semuanya komoditas ya, sembako ya sampai harga cabai rawit itu sampai 200.000 kan, dan masih tersedia. Ya kalau di Sri Lanka ini benar-benar nggak tersedia, udahlah harganya mahal ngantri, ya itu yang bikin kemudian masyarakat itu ya karena lapar ya, karena Indonesia masih enggak, walaupun tadi ya semuanya harga barang pada naik ya, tapi ya nggak tahu juga, bisa jadi kayak tahun 966 ya, 66 itu kan semua harga barang naik ya, terus terjadi ketika SPKI kan tahun 65-nya ya pada ngamuk rakyat ya, kita juga nggak tahu ya. Tapi jelas untuk seperti Sri Lanka itu ya secara politik itu masih jauh ya, secara dukungan politik. Tadi memang dukungan politik dari partai politik itu masih kuat gitu. Jadi ya susah juga, agak susah itu. Dan kita juga doa jangan sampai lah ya. Kalau sampai Sri Lanka itu kan kita kelaparan. Karena benar-benar BBM itu ngantri, beli makanan itu ngantri. Karena nggak bisa kebutuhan yang pokok itu nggak bisa diimpor, yang memang benar-benar pokok, yang negara dalam negeri itu nggak bisa memproduksi dan harus diimpor itu nggak bisa impor. Itu kan benar juga kata pejabat-pejabat itu kan, kalau cabai mahal tanam sendiri ya. Memang tanah kita kan gemar ya, ada istilahnya itu gemar ripah loh jinawi, apa namanya, tinggal tanam langsung tumbuh. Nah itu kan ya, itu tongkat batu dan kayu jadi tanaman kan. Nah itu memang benar kata beliau, kalau cabai mahal ya tanam sendiri. Nah, alhasil aneh juga udah mulai nanam. Ente juga ada kan Din, cabai yang nanam. Ya. Nah kalau ayam gitu Din, kalau misal itu tanam bisa ya kan. Nah kalau ayam Din, apa masing-masing orang harus ternak sendiri atau gimana Din? Iya, kalau bisa ternak sendiri lah ya. Kalau yang di kampung itu kan masih ada lahan untuk ternak lah, masih bisa. Ya artinya kan masih posisi aman gitu. Ya jelas apa yang mau direbutin di Indonesia. Jadi mau harga melambung tinggi, mau harga melambung tinggi, mau dolar naik, ya nggak peduli lah, yang penting masih bisa makan pertama. Walaupun cuma walaupun beli minyak goreng curah gitu murah, yang penting ada gitu. Nah terus masalahnya di mana? Kalau Sri Lanka itu kan benar-benar itu, jadi BBM itu habis, antrinya itu berjam-jam berhari-hari, dan makanan pun tadi yang aja ngantri ya, karena tadi ya sudah nggak ada, jadi biaya untuk mengimpor itu udah habis gitu, cadangan devisanya Sri Lanka itu benar-benar habis. Kalau ngantri BBM panjang, mending melipirnya pindah tempat lain gitu, atau beli Pertamax mau nggak mau kan. Nah nanti kalau misalnya orang udah ngantri panjang, Pertalite nggak ada gitu kan misalnya, atau Pertalite-nya sempat kosong atau apa, itu bisa jadi mungkin kan. Tapi kan ini pasokan lancar, pasokan ada, berarti ada BBM
murah khusus. Nah, apalagi besok pakai My Pertamina kan lebih canggih lagi, Din. Rakyatnya harus pinter pakai aplikasi. Nah, jadi nanti yang beli BBM itu ya harus yang punya HP pakai My Pertamina. Kalau orang kampung nggak pakai My Pertamina, jadi bisa pakai barcode, Din. Keren. Kan udah zaman digital, Din. Kan buktinya kan internet kan udah masuk kampung. Itu keren. Jadi kita perlu dukung juga, walaupun ya kadang-kadang ya walaupun beli tempe mahal, minyak goreng mahal, ya tetap dukung. Pusing juga. Kepala pusing. Ya udah, Din, gitu aja. Kayaknya susah mikir deh kalau untuk ini. Ya, berat. Jangan sampai kita juga kayak Sri Lanka. Ya, Sri Lanka itu parah, itu kelaparan dari Sri Lanka itu. Tapi ya kita lihat saja. Ya susah juga. Ya, yang namanya gerakan itu kan tergantung pemicunya. Pemicunya apa gitu. Kalau udah masalah yang pasti masyarakat pasti turun di mana-mana. Kalau udah perut yang kena masalah perut itu pasti bakalan turun, nggak usah ada komando, bakalan turun semua. Itu pasti. Karena kalau udah masa perut ya. Iya, yang turun itu kan hanya di mana Sri Lanka, di Albania, kemudian juga, dan memang tahun ini bulan-bulan ini itu semua pemerintahan di negara-negara Eropa itu sedang goyah ya. Dari mulai perang Rusia Ukraina ya. Kemarin kan Perdana Menteri Inggris akhirnya mundur kan setelah, walaupun pemicu itu beda ya, masalah pejabat yang diangkat itu ternyata terlibat dalam skandal seksual hingga kemudian ada kurang lebih 3 pejabat setingkat menteri dan kementerian itu pada mengundurkan diri secara bersamaan. Hingga akhirnya Perdana Menterinya itu mengundurkan diri dari ketua partai dan otomatis ya ada pemilihan Perdana Menteri baru, gitu. Boris Johnson kan, yang saat ini sedang berlangsung pemilihan penggantinya. Kemudian juga Italia juga sama, Perdana Menterinya mengundurkan diri ya karena tadi gejolak politik gerakan Bintang 5 ya, yang merupakan partai kunci pendukung pemerintah melakukan mosi tidak ikut dalam mosi percaya untuk mendukung pemerintah. Akhirnya Perdana Menterinya Perdana Menteri Draghi ya, Giuseppe Draghi itu mengundurkan diri. Kemudian juga beberapa kejadian ya di wilayah-wilayah Timur Tengah maupun sama, posisi politiknya sedang bergejolak ya di seluruh dunia ya, karena memang biasa masalah krisis ini, krisis moneter juga, termasuk resesi di Amerika. Amerika itu kan hari ini banyak orang yang mengantri makanan untuk mendapatkan makanan. Ngantri makanan? Iya. Jadi sampai antri untuk dapat bantuan makanan. Ya. Di Amerika ya? Di Amerika Serikat sendiri hari ini. Oke, Din, karena udah malam ya. Berat juga kalau mikirin harus ngantri-ngantri. Tapi nyatanya ya masih ada pasokan, yang penting tetap bisa jalan, ada bensin ada gitu. Makan masih tersedia walaupun cuma tempe ya, Din. Oke, Bang Udin, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.